Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, apa? Langsung mau soal aja, Pak? Boleh. Yang apa dulu? Mau senggol tipis-tipis konsepnya ulang. Senggol dong. Senggolnya tipis-tipis aja tapi Nih. Kalau keseragaman sediaan tuh intinya kita lihat bentuk sediaan kita tuh apa, terus kita bandingin sama ini, terus kita cari tahu dosisnya itu masuk kelompok 1 apa kelompok 2. Jangan lupa kalau di sini tuh dan, yang di sini atau. Nah, kalau kita udah tahu bentuk sediaan terus sama kandungan dosisnya, kita bisa nentuin apa yang harus kita lakukan uji keseragaman sediaannya, apakah dia keseragaman kandungan atau dia keragaman bobot. Terus habis itu kan udah kita tahu. Nah, kalau semisal bentuk sediaannya tablet dia tuh tidak bersalut dan dia dosisnya lebih dari 25 mg dan lebih besar dari 25%, berarti kan dia keragaman bobot. Nah, on. itu udah diketahui kan kayak apa namanya bentuk si obatnya, terus tipe obatnya sama dosisnya harusnya udah diketahui kan? Udah harusnya. Udah. Oke, terima kasih. Misal kayak ada maaf kepencet. Obat paracetamol. Paracetamol kan tidak bersalut kan, berarti nanti tablet tidak bersalut. 300 mg, mengandung 500 mg, padahal berat satu tabletnya tuh 600. Nah, itu kan berarti dia masuknya ke ini. Terus kita udah masuk kan kalau semisal kita keragaman bobot. Nah, sebelum masuk ke keragaman bobot atau keseragaman kandungan tuh kita harus ini ngecek dulu apakah sesuai farmakope atau tidak dengan cara kayak ngambil 30 tablet. Nah, 30 tablet ini digerus bareng. Jadi nanti ada bobot yang lebih besar dari 600, bobot yang kayak misal ada satu tablet tuh bobotnya 600, berarti nanti kita dapat bobot hasil gerusan 30 tablet itu 30 kali 600 mg. Nah, kan kita udah dapat sekian miligram itu kan. Nah, kita tuh ambil yang setara atau yang ekuivalen dengan 500 mg paracetamol. Berarti kan kita tetap ambil si 600 mg dari campuran yang udah kita gerus tadi. Dapat kan teman-teman poinnya? Nah, terus habis itu kita per itu dulu kayak dari yang kita tadi yang ambil 600 mg dari hasil tumbukan campuran tadi, kita ambil 600 mg. Nah, 600 mg-nya itu kita titrasi buat cari tahu itu tuh kandungannya itu berapa. Gitu. Terus kita bandingin sama farmakope, apakah dia tuh kandungannya tuh sesuai dengan farmakope yaitu 90 sampai 110 atau enggak. Kalau dia sesuai dengan ketentuan di farmakope, kemudian kita baru bisa melakukan uji keragaman bobot atau keseragaman kandungan. Kalau yang keragaman bobot ya ini kan gitu. Terus ya keseragaman kandungan sama keragaman bobot tuh sebenarnya tuh sama persis, perhitungannya sama, konsepnya sama, langkah kerjanya sama. Sebenarnya yang beda itu cuma kalau keragaman bobot satu tablet tuh ditimbang, tapi kalau keseragaman kandungan dia tuh satu tablet dicari konsentrasinya dengan cara dititrasi gitu. Jadi intinya ambil dulu 30 tablet, terus diambil 10 secara random, terus dihancurin. Dihancurinnya kalau keseragaman kandungan, kita ngancurinnya satu tablet. Satu tablet dihancurin, dihitung kadarnya. Tapi kalau yang sesuai farmakope atau enggak, itu tuh 30 tablet dicampurin bareng. Tapi kalau uji keseragaman kandungan, satu tablet dihancurin, dicek kandungan. Satu tablet dihancurin, dicek kandungan. Dan seterusnya. Ya kan, udah selesai. Terus habis itu kita kan nanti N-nya tuh dapat 10 kadar dari 10 tablet yang udah kita hitung tadi kadarnya pakai titrasi. Kalau udah dapat ini, kita cari kadar rata-ratanya, X bar rata-rata. Nah, kalau udah tahu X bar, kita bisa nentuin si nilai M. Tergantung kondisinya. Kalau targetnya itu kurang dari 101,5, berarti M-nya ikut syarat ini. Tapi kalau semisal targetnya lebih besar dari 101,5, M-nya ikut syarat yang ini. Gitu.
Terus, nah kita udah dapat M, udah dapat. Nah, dari data itu kita tentuin SD. Nah, ini yang masih jadi permasalahan kita. Apakah kita besok tentuin SD-nya mau pakai rumus manual atau mau langsung dari kalkulator? Ya, berarti belajar lagi kalkulator kalian cara menghitung SD. Terus kita masukin ke sini. Dimana kalau kita pakai 10 tablet, tadi tuh K-nya 2,4. Terus kita udah dapet deh. Terus kalau dia dapat hasil L1-nya tuh kurang dari 15%, berarti dia lolos. Berarti dia kandungannya udah seragam. Gitu. Tapi kalau belum, kalau dia masih lebih besar dari 15%, apa yang kita lakukan? Kita menambah kayak ngukur 20 kandungan 20 tablet lagi. Satu tablet dihancurin, dicari kandungannya sampai dapat 30 data. 20 data tambahan, kalau ditambah sama yang data sebelumnya kan berarti nanti jadi 30 data. Nah, nanti dihitung lagi sama kayak ini. M-nya nanti juga sama kayak ini, tergantung targetnya, terus disamakan sama syarat-syaratnya. Dia masuknya M-nya tuh berapa. Terus kita udah dapat X bar baru juga, X bar dari 30 data, sama K. K kalau dia 30 data, nilainya adalah berapa guys? Lupa. 2. Oh iya, 2,0. Oh iya, kalau 10 data tuh 2,4, kalau 30 data 2. Nah, terus nanti dihitung standar deviasi. Nah, itu tuh kalau 30 tablet itu tuh ada 2 syarat, yaitu L1 harus kurang dari 15%. Berarti nanti hasil perhitungan yang ini nanti harus kurang dari 15%. Dan berada dalam rentang yang ini. Nih. Dan itu tuh syaratnya keduanya harus terpenuhi. Nggak boleh cuma terpenuhi salah satu. Kalau yang terpenuhi cuma salah satu, berarti dia tetap tidak lolos keseragaman kandungan gitu. Kita lanjut, ini nanti. Nah ini, jadi Acak tolong dikirim ya. Data punya Acak. Terus ini keragaman bobot tuh sama kayak yang tadi, cuma bedanya kalau keseragaman kandungan dia di 1 terus dicek kandungannya, tapi kalau ini 1 ditimbang. Terus perhitungannya sama. Nah, berarti yang di sini dari ini itu yang perlu dihafalkan adalah ini. Terus sama ini. Cara nentuin M-nya. Gitu. Terus kalau ini tuh bisa dibaca sendiri karena kita kemarin juga nggak belajar tentang itu. Terus kalau yang ini tuh hafalin ini udah dapet hafalin rumus ini nanti udah bisa ngerjain soalnya Bu Halida gitu. Jadi mol adalah massa per mr. Terus molaritas adalah mol per volume. Kalau normalitas, molaritas kali valensi. Kalau persen B per B itu tuh artinya gram per 100 gram. Tapi kalau persen B per V itu gram per 100 mili. Kemudian di sini tuh kayak ada contoh kasusnya. Nah, ini tuh kalau ini tuh sama kayak soal di masteran. Soal di tutor kemarin yang dijelasin sama Kak Afif. Tapi kalau Kak Afif tuh jelasinnya tuh penyelesaiannya menggunakan rumus. Padahal kita nggak diajarin menyelesaikan menggunakan rumus. Bahkan rumus pun kita nggak dikasihkan. Makanya itu kita harus ngerjain itu sesuai yang Bu Halida kasih. Ya kali kita ngerjain soalnya Bu Halida pakai rumus tiba-tiba. Nanti Bu Halida bertanya-tanya, kok dapat rumus? Padahal diajarinnya nggak pakai rumus gitu. Jadi nanti kita bahas yang ini. Kalau yang ini nanti tuh konsep-konsepnya bakalan mirip sama yang ada di ini, soal tutor. Kalau ini tuh yang, apa ya? Soalnya tuh intinya tuh kayak, yang pertama kan kayak pembuatan larutan standar. Nah, pembuatan larutan standar tuh prinsipnya pakai rumus ini nanti buat cari berapa ini yang harus diencerkan. Jadi kayak pengenceran yang mana sih? Kayaknya masuk di sini nggak? Oh, di sini deh. Nah, ini loh. Kayak kan dia kayak buat si larutan standarnya dulu HClO4. Sampai kurang. Loh, berarti aku salah dong.
Oke, sorry. Berarti nanti intinya kayak gini. Jadi intinya tuh kalau ada beberapa titrasi, yaitu titrasi buat standarisasi sama titrasi buat menentukan kadar. Nah, titrasi buat menentukan kadar itu tuh ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung itu tuh ada blankonya. Kan aku kemarin bilangnya gitu. Tapi ternyata direvisi sama Kak Afif. Kak Afif tuh bilang ya kalau ternyata titrasi langsung tuh juga ada blankonya. Jadi kan kemarin kita sempat kayak, oh kalau ada blanko berarti dia titrasinya tidak langsung gitu kan. Tapi ternyata titrasi langsung tuh juga ada blankonya. Kemarin Kak Afif juga ngiranya gitu kan, tapi ternyata ada kasus yang kalau kayak gitu. Intinya gitu. Intinya nggak bisa itulah gitu. Pokoknya gitu guys. Terus udah pokoknya cuma itu. Berarti bedainnya gimana? Kalau kayak gitu tuh bedainnya berarti harusnya kita harus tahu nggak sih ini tuh sifat senyawanya gimana, kalau dilarutin sama ini tuh bakal gimana gitu nggak sih? Iya, blanko tetap semuanya dikurangin. Jadi kalau di perhitungan tuh nggak ada bedanya. Soalnya sama-sama sampel dikurangi blanko. Tapi paling bedanya tuh nanti di cara kerjanya. Cara kerja masing-masingnya. Intinya kalian hafal ini, terus kalian, oh ini cara cari kesetaraan. Cara cari kesetaraan tuh penting banget buat kita bisa ngerjain. Misal ada tiap 1 ml HCl 0,1 normalitas setara dengan titik-titik MgNA2CO3. Nah, kita tuh yang pertama tuh yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksinya apa? HCl plus Na2CO3 sama dengan Na2Cl. Na2Cl sama HCO3. Nanti Na2Cl2 plus HCO3. Intinya gitulah, kalian bisa. Terus kita tahu mol HCl itu berapa. Kita kan di sini yang kita tahu adalah si normalitas HCl sama volumenya HCl. Nah, dari ini kita bisa menghitung mol dengan cara apa? Dengan cara merubah si normalitas ini ke molaritas dulu. Jadi 0,1 normalitas sama dengan 0,1 molaritas. Karena kan di sini apa sih namanya? Valensinya 1. Berarti normalitasnya bakalan sama kayak molaritasnya. Kalau udah diketahui molaritas, kita bisa mencari si mol dengan cara mengalihkan dengan volume. Di sini volumenya 1 mili, berarti nanti 0,1 dikali 1 mili. Nanti molnya 0,1 tapi milimol, karena kan dikalinya mili bukan liter. Kemudian kan kita udah tahu molnya HCl. Kalau udah tahu mol, itu enak mau kemana-mana. Jadi kita kalau udah tahu molnya HCl, kita bakal tahu molnya Na2CO3. Kalau di sini ada reaksinya tuh kayaknya gini nggak sih? HCl plus Na2CO3. Itu tuh bakal menjadi Itu ada di bawah. Na2. Oh ini ya? Oh iya, udah ada. Maaf, jadi ini ada 2 HCl terus ada 1 Na2CO3. Nah, kita kan tahu kan tadi si molnya HCl itu 0,1 milimol, berarti kita bisa cari tahu molnya si Na2CO3. Berarti molnya Na2CO3 itu 0,05 milimol. Nah, kalau kita udah tahu molnya Na2CO3, kita bisa tahu gramnya. Berarti nanti kita di sini dapat si kesetaraannya. Tiap 1 mili HCl 0,1 N setara dengan 5,3 mg Na2CO3 gitu. Terus kalau yang itu tuh setara kayak apa? Mirip sama yang semisal yang latihan soal kayaknya yang kayak diketahui ini sama dengan XMG gitu kan. XMG. Terus misal ada volume titrasinya tuh 5 mili, berarti berapa massa Na2CO3? Berarti kan nanti tinggal ini dikali 5 gitu kan. Bisa lah kalian, bisa di logika. Berarti kita masuk ke ini ya. Jadi perkenalan materinya tuh cuma kayak gitu doang. Oh sama ini, tapi di latihan soal tuh nggak ada ini. Nggak ada NAT sama potensiometri. Terus katanya Kak Afif dulu,
tahun kemarin tuh potensiometrinya tuh keluarnya tuh bagaimana cara kerja si potensiometri. Jadi bukan perhitungan potensiometri, tapi bagaimana kayak potensiometri itu bekerja gitu. Kalau nggak salah loh ya. Iya, teoritis. Apa? Nah, kita masuk ke sini ya. Cara kerjanya kalau itu tuh berarti nanti tuh kalau potensiometri kan berarti dia kayak ada elektroda kan. Nanti tuh NAT-nya tuh bakal dapat dari itu apa namanya? Lonjakan volt yang dihasilkan gitu-gitulah. Coba nanti aku tonton lagi terus aku kayak rangkumin ke kalian soalnya aku agak lupa. Nah, kita masuk ke ini. Soal tutor UTS. Nah, ini tuh sebenarnya jawabannya tuh mirip-mirip sama jawabannya Kak Afif yang pakai rumus. Nggak sama persis soalnya pembulatannya beda. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kita soalnya di mana ya? Oh, di sini. Kita lihat soal ya. Soal nomor 1. Seorang apoteker yang bekerja di suatu industri farmasi akan melakukan penetapan kadar bahan baku natrium klorida yang baru saja dibeli oleh bagian ini prosedur yang akan dikerjakan adalah sebagai berikut. Timbang seksama lebih kurang 200 mg. Masukkan ke dalam wadah porselen. Tambahkan 140 ml air dan 1 ml diklorofluoresein. Campur. Titrasi dengan perak nitrat 0,1 normalitas sampai perak klorida menggumpal dan campuran berubah menjadi mudah melemah. Merah mudah lemah. Diketahui BmNaCl adalah 58,44. Berapa angka kesetaraan perak nitrat dengan natrium klorida? Nah, itu tuh sama kayak soalnya Bu Halida yang suruh cari kesetaraan. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kita pahami konsepnya. Jadi, nanti tuh ada kayak NaCl yang pengen dicek kadarnya sama si industri. Terus, cara ngeceknya dengan cara nitrasi dengan AgNO3. Jadi yang jadi di buret ini namanya apa? Titrat. Titrat apa titran? Titran. Titran. Nah, titrannya tuh AgNO3. Terus nanti di sini ada NaCl. Di mana dia bakal ditambahin sama 140 ml air. Nah, kita kalau udah paham konsepnya, kita cari persamaan reaksinya. Nah, kita udah dapat persamaan reaksinya, kita cari kesetaraannya. Kesetaraannya tadi kan 1 mili titik-titik normalitas itu sama dengan titik-titik miligram bahan yang satunya kan. Nah, kita cari di sini yang bisa buat cari mol dulu siapa? Enggak gitu, Ding. Kita di sini kan tahu kayak di sini tuh yang jadi apa ya? Yang jadi titran kan AgNO3. Terus yang pengen diketahui kan NaCl kan. Jadi kayak NaCl tuh harus bentuknya nanti tuh di kesetaraan dia jadi miligram. Terus AgNO3 nanti di kesetaraan dia tuh bentuknya mililiter. Nah, dari situ kita tahu berarti kita harus nentuin dulu molnya si AgNO3. Gimana caranya? Dengan cara kayak AgNO3 kan punya normalitas 0,1. Nah, berarti kita bisa cari si molaritas. Dia kan valensinya 1 kan, berarti normalitasnya bakalan sama kayak molaritas. Kalau udah tahu molaritas, kita bakal bisa cari tahu si mol dengan cara mengalihkan dia dengan volume. Kalau di kesetaraan kan tiap 1 mili AgNO3 0,1 normalitas setara dengan titik-titik NaCl. Berarti volumenya adalah 1 mili kalau mau cari kesetaraan. Berarti nanti molaritas dikali volumenya 1 mili jadi 0,1 milimol karena dia dalam satuannya di sini mili bukan liter. Makanya dia jadinya milimol. Udah tahu nih kita molnya si AgNO3. Berarti kita bisa tahu molnya si NaCl. Berarti molnya NaCl juga sama-sama 0,1 milimol. Nah, kalau udah tahu molnya, kita pasti bisa cari tahu si gramnya dengan cara mengalihkan dia dengan berat molekul si NaCl. Terus udah diketahui. Jangan lupa
nanti di sini kan dia si BM-nya kan satuannya gram per mol, padahal di sini kita milimol. Jadi milimol itu kalian ubah dulu ke mol. Jadi dengan cara dibagi 1000 dulu baru dikalikan 58,44 gram per mol. Nanti kan mol di sini bakal dicoret sama mol di bawah. Jadi nanti bakal hasilnya gram. Gram nanti diubah lagi ke miligram biar enggak komanya di belakang banyak. Makanya bakal ketemu 5,844. Berarti kita bisa tahu kesetaraannya tiap 1 mili AgNO3 0,1 normal setara dengan 5,844 mg NaCl. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Saya lagi memahami sih, Prof. Oke. Ini mau tanya, gram NaCl itu kan mol kali BM, bawahnya tuh 0,1 milimol. Ini kan milimol. Padahal kalau BM itu satuannya gram per mol. Berarti kan ini nggak bisa dicoret kan, soalnya dia masih milimol. Makanya dia diubah dulu ke mol. Oh, ya. Oke, thank you. Oke. Coba caranya Kak Afif. Kalau Kak Afif itu pakai rumus langsung gini loh. CF per BF sama dengan normalitas kali volume. Padahal kita nggak diajarin, nggak dikasih tahu rumus ini kan. Iya. Tapi hasilnya sama kok. Ya nggak sama persis, tapi mirip-mirip sama persis 5,844. Lanjut nggak? Lanjut. Lanjut. Hehe. Lanjut soal nomor 2. Nah, jadi ini tuh ada sulfanilamid sama direaksikan sama sesuatu yang menjadi titrannya. Jadi, bila pada reaksi titrasi di atas digunakan kondisi sebagai berikut. Hasil penimbangan seksama sulfanilamid BM-nya 172 yang telah dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam adalah 86,1 mg. Berarti kita tahu berat sampel kita tuh 86,1 mg. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, ditambahkan 3,5 ml HCl, 46,5 ml Aquades. Dinginkan labu Erlenmeyer pada dalam cawan yang diberi pecahan es batu pada suhu 15 derajat Celcius. Titrasi dengan larutan NaNO2. Berarti NaNO2 itu sebagai titrannya secara lambat-lambat. Titik akhir titrasi ditandai sempurna bila batang pengaduk yang digoreskan pada kertas kanji iodida langsung berwarna biru. Berarti dia pakainya indikator luar. Tunggu 1 menit, goreskan lagi, maka tetap segera timbul warna biru. Diperoleh molaritas NaNO2 adalah 0,1004 molaritas. Berapakah ml titran NaNO2 pada titik akhir titrasi tersebut di atas? Nah, berarti ini tuh titrasi tidak langsung. Cek guys. Ya. Jadi yang pertama kita adalah pahami konsepnya dulu. Konsepnya di sini ada NaNO2 yang sebagai titran. Kemudian di Erlenmeyer tuh ada sulfanilamid yang bakal menjadi sampel. Ditambah sama Aquades dan HCl. Nah, HCl di sini tuh kalau nggak salah dia nanti kayak bakalan jadi apa ya? Kan ini tuh kalau sama ini tuh kayak dia tuh bias gitu loh konsentrasinya sama si HCl. Soalnya kan HCl juga kalau dikonsentrasiin sama ini bisa kan. Soalnya ini garam basa, terus ini asam. Nanti kalau direaksiin bisa bereaksi kan.
Nah, itu nanti bakal bias sama konsentrasinya si sulfanilamid. Makanya dia kayak pakai 2 reaksi ini loh, kayak NaNO2 plus HCl ini. Terus sulfanilamid plus HCl itu ini. Enggak langsung yang ke NaNO2 tambah HCl itu enggak, tapi NaNO2 bakal ke HCl dulu, terus sulfanilamid bakalan sama HCl. Jadi miripnya mirip kayak titrasi kembali, tapi kayaknya ini enggak titrasi kembali. Gitu. Tapi aku masih kayak gitu. Intinya dari sini tuh kita tahu dari kan kita tadi di soal udah tahu kan, udah dikasih tahu si persamaan rumusnya. Nah, dari persamaan rumusnya tuh kita bisa tahu kalau 1 mol NaNO2 tuh setara sama 1 mol HCl. Nah, berarti di mana 1 mol HCl itu setara sama dengan 1 mol sulfanilamid, ya kan? Kalian pegang erat-erat kesetaraan ini. Nah, kalau di Afif tuh sebenarnya langsung kayak dimasukin ke rumus. Tapi kan kita sekali lagi nggak belajar rumus. Makanya kita cari pakai kesetaraan. Di mana kita cari kesetaraannya dulu si NaNO2 1 mili itu setara sama berapa miligram sulfanilamid. Pokoknya yang pertama tuh kita cari kesetaraannya dulu, kesetaraan si titran sama si sampel. Nah, berarti kita kan cari tahu dulu molnya si NaNO2. Kan NaNO2 udah diketahui nih molaritasnya 0,1004 molaritas. Nah, berarti kita bisa cari tahu si molnya NaNO2 dengan cara mengalihkan dengan volume. Nah, volumenya gimana? Kita kan di sini mau cari kesetaraan ya. Jadi kalau mau cari kesetaraan, volume yang bakal digunain buat nyali si mol itu tuh bakal 1 ml. Karena nanti kan kesetaraan kita outputnya tiap 1 mili. Jadi nanti volumenya di sini dikali 1 mili. Volumenya di sini adalah 1 mili gitu, guys. Jadi nanti molaritasnya kan 0,1004 dikali sama volumenya 1 mili. Berarti nanti dapatnya 0,1004 milimol. Terus, kalau kita udah tahu si molnya si NaNO2, terus kita udah dapat persamaan reaksinya, berarti kita bisa tahu cari mol HCl. Astagfirullah. Mol si HCl-nya kan. Nah, di sini kan koefisiennya sama-sama 1. Berarti kalau kita molnya di sini 0,1004 milimol, berarti molnya HCl 0,1004 milimol juga kan. Nah, kalau kita udah dapat molnya si HCl, kita kan outputnya tuh pengen mencari kayak kesetaraan apa ya, kayak ya kesetaraannya si NaNO2 sama si sampel. Jadi kayak outputnya tuh 1 ml NaNO2 setara dengan berapa gram sulfanilamid. Bukan 1 gram bukan 1 ml NaNO2 setara dengan bla 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 HCl. Kan bukan gitu kan yang kita inginkan. Yang kita inginkan kan kesetaraannya tuh NaNO2 tuh setara sama berapa gram sulfanilamid. Berarti nanti kalau kita udah tahu molnya HCl, kita bandingin lagi molnya HCl sama si sulfamid. Kalau di sini molnya HCl adalah berapa 0,1004 milimol, berarti nanti molnya sulfamid juga 0,1004 milimol. Berarti kalau kita udah tahu molnya sulfamid, kita bisa cari tahu gramnya sulfamid atau sebagai gramnya si sampel kita. Berarti nanti dengan cara dikalikan sama BM-nya. Dah kita tahu kalau dia hasilnya nanti 17,289 mg. Berarti kita dapat kesetaraannya tuh tiap 1 mili NaNO2 0,100 ml atau di sini bisa diganti N karena kan di sini valensinya 1 setara dengan 17,289 mg sulfanilamid. Nah, di sini kita tahu kalau si sulfanilamidnya tuh yang digunain di sini tuh 86,1 mg. Nah, berarti NaNO2 yang digunain buat nitrasi ini tuh berapa mililiter sih? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau sulfanilamidnya 86,1 mg, itu tuh bakal setara sama berapa mililiter? Ini tuh kayak soal Bu Halida yang kayak tinggal dikali dibagi itu. Jadi nanti kita bakal hitungnya 86,1 dibagi 17,289 sama dikali 1 ml. Berarti nanti jadi 4,980 ml. Jadi buat nitrasi sulfanilamid 86,1 mg itu tuh bakal dibutuhin NaNO2 sebesar
4,980 ml gitu guys. Ya ini agak sulit. Dah. Siapa yang mau tanya? Itu tolong recall lagi yang tentang cara nentuin valensi kalau nggak tahu OH dan H-nya tuh kayak ini loh. NO2 tuh valensinya 1 itu gimana? Yang L-dopa, Na plus NO2. Gimana? Iya kan kayak Na plus NO2 berarti bukan deh kayak gimana Yang ya? kemarin tuh yang L-dopa itu loh. Iya, yang ini kan. Itu apa? Kalau ini kan gugus karboksilatnya ada 2, berarti dia tuh bakal menyerang sama satu NaOH. Kan NaOH kan cuma punya OH, sedangkan ini asamnya ada 2, berarti buat nyerang satu ini tuh butuh 2 NaOH. Oh. Valensi 2 Terus gitu. kalau ini, tapi aku bingungnya ini ya, ini kan sama-sama punya gugus OH, 2 gugus OH, iya kan? Tapi Nah, HCl kan rumusnya bukan H2ClO4 ya, tapi HClO4 ya. Asam perkolat tuh. HCl. tutup dulu. HCO4 kan, Disilang. berarti kan HCl harusnya tuh satu dopamin ini tuh bakal enggak deh dari HCl-nya ya dilihatnya. H plusnya. Ya kali. Nah, kita fokus ke ini dulu. Jadi pertanyaan Karisma tadi kan gimana cara nentuin valensinya kan? Kalau HNO3 kan HNO2 kan jelas dia punya H1. Tapi kalau NaNO2 gimana cara nentuin valensinya? Kalau aku lebih kayak Na plus NO2 kan dia bukan 2 Na plus tapi cuma Na plus berarti nanti valensinya 1. Kalau misal H2SO4 berarti kan nanti 2H plus kan berarti nanti valensinya 2. Kalau HCl kan berarti nanti H plus tambah Cl berarti nanti valensinya 1. Itu bukan yang kamu tanyain. Iya, ya sekitar itu sih. Iya kalau nggak salah Oke. gitu sih tapi kayak masih bisa di logika nggak sih kayak NaNO2 nggak ada yang bikin dia tuh kayak valensinya gede berarti dia 1. Nggak tahu deh. Pokoknya intinya gitu, kita cari kesetaraannya, terus nanti kalau udah tahu kesetaraannya kita mau dicari apapun tuh bisa, kalau udah tahu ini. Sudah deh, lanjut. Apa ada pertanyaan lain? Acak gimana? Acak masih Yung. Siapa pertanyaannya nyusul. Oke. Itu sekalinya nanya 10 pertanyaan. Siap-siap ya, Prof. Lanjut, kayaknya tuh tipe soalnya tuh sama-sama semua guys. Intinya cari kesetaraan nanti yang ditanya apa gitu. Jadi ini ada Avicenna akan melakukan analisis YNO dengan BM 81,38 dengan titran asam sulfat. Avicenna menimbang sejumlah 750 mg sampel yang mengandung ZNO. Kemudian ditambahkan dengan 25 ml H2SO4 1 normalitas yang mengandung 1,25 gram amonium klorida. Dipanaskan, ditambahkan indikator metil orange, lalu dititrasi dengan NaOH. F blanco dan F sampel yang didapatkan berturut-turut adalah 24,66 dan 16,50 ml. Jika normalitas NaOH yang digunakan adalah 1,0138, maka berapakah persentase kadar ZNO dalam sampel? Oke, terus kita udah diketahui persamaan reaksinya. Nah, kita balik lagi ke ini. Kita harus paham dulu konsepnya tuh gimana. Nah, yang pertama tadi kan ada ZNO, yang pengen kita cari tahu sih konsentrasinya. Ya kan? Di mana ZNO ini ditambahkan sama H2SO4. Berarti dia NAT, non-aqueous titration. Pokoknya titrasi bebas air, karena dia nggak dilarutinnya nggak di air, tapi dilarutinnya sama H2SO4. Ya, ini kan ada airnya, berarti dia enggak.
Tapi dia kan dilarutinya sama pelarut yang selain air. Berarti dia tuh titrasi bebas air. Kemudian kita juga dikasih tahu kalau titrannya tuh NaOH. Nah, ya, balik lagi. NaOH. Nah, tuh. NaOH itu ternyata setelah standarisasi itu normalitasnya tuh 1,0138 normal. Kemudian diketahui juga volume blankonya tuh 24,66, volume sampelnya 16,50. Kemudian yang ditanyakan tadi apa? Lupa lagi. Presentase kadar ZNO. Berarti kan kita kalau udah tahu konsepnya, terus udah diketahui juga persamaan reaksinya. Nah, dari persamaan reaksi ini kita bisa tahu kalau dari titran ya kan, kalau kita dari kayak gini, kita pengen cari kesetaraan, itu tuh kesetaraan 1 ml NaOH itu berapa dari sampel. Sampelnya di sini EZNO. Jadi nanti output kesetaraan kita kan 1 ml NaOH berapa normalitasnya sama dengan setara dengan berapa miligram sampelnya, yaitu ZNO. Jadi kita nanti bakal bandingin NaOH sama ZNO. Tapi kan di sini perbandingannya nggak secara langsung NaOH langsung ke ZNO kan, nggak dalam satu persamaan reaksi, tapi ada dua persamaan reaksi. Makanya kita harus mengkonversi itu dulu. Misal di sini ada 2 NaOH. Kalau di sini 2 berarti nanti 1 mol NaOH itu sama dengan 0,5 mol H2SO4 atau 2 mol NaOH itu bakal sama dengan 1 mol H2SO4. Kayak dari itunya aja, dari ini apa sih yang di depan ini tuh namanya? Persamaan. Koefisien dari mol setiap ini senyawanya. Jadi kan kita udah dapat ini. Setiap 1 mol H2SO4 tuh 2 mol NaOH. Padahal 1 mol H2SO4 itu sama dengan 1 mol ZNO. Berarti nanti bisa dibandingin 1 mol ZNO sama dengan 2 mol NaOH. Itu udah dapat kan teman-teman? Udah dapat itu. Terus kalau udah dapat prinsipnya, kita bakal cari kesetaraannya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari kesetaraan ini dengan ini. Nah, kita kan di sini yang harusnya berwujud mililiter tuh apa? Yang harusnya berwujud dalam satuan mililiter kan NaOH. Di kesetaraannya, maksudnya kayak di A mililiter itu setara dengan B miligram apa gitu kan. Berarti yang di sini dalam bentuk satuan mililiter kan NaOH. Berarti yang kita cari itu molnya NaOH dulu. Nah, di sini kita tahu normalitas NaOH itu 1,0138 normal. Berarti kita bisa tahu molaritasnya karena dia valensinya 1, berarti sama aja molaritasnya 1,0138 molaritas. Kemudian kalau udah dapat molaritasnya, kita bisa cari tahu molnya dengan cara mengalihkan 1 mili. 1 mili itu dari mana? Dari volume kesetaraan. Berarti nanti kita dapat molnya si NaNO. Valensinya dari H dan iya. Jadi NaOH itu valensinya ya ada cuma ada 1 OH gitu. Terus sampai mana tadi? Kan kita udah tahu molnya si NaOH itu 1,0138 milimol. Berarti kita bisa cari tahu molnya si 1 ZNO, di mana ZNO kan sampel kita kan. Berarti 2 mol NaOH itu bakal setara sama 1 mol ZNO. Kalau mol NaOH-nya 1,0138 milimol, berarti nanti mol ZNO-nya kan dibagi 2 kan. Setengahnya si molnya NaOH kan. Berarti nanti mol ZNO-nya 0,5069. Tapi bisa juga kalian cari mol ZNO tuh secara manual. Jadi kita tahu dari ini, nanti kita dapat molnya H2SO4. Nah, molnya H2SO4 baru kalian perbandingkan sama molnya ZNO gitu. Dan kita udah tahu molnya si NaOH sama molnya ZNO. Kemudian kita cari si masanya ZNO dengan cara mengalihkan dengan si BM. Dan ini jangan lupa diubah ke mol karena satuannya di BM itu mol. Kemudian kita dapat berat si ZNO itu 41,2515 mg. Berarti kita dapat kesetaraan 1 mili NaOH 1,0138 normal setara dengan 41,2515 mg ZNO. Nah,
Ini, kita tadi kan dapat si volume titrasi, volume blankonya 24,66 dan volume chambernya 16,50. Berarti kita bisa tahu volume aslinya yang bereaksi sama ZNO itu berapa. Ternyata volume yang bereaksi sama ZNO doang itu tuh 8,16 ml. Nah, berarti kan di sini NaOH yang digunakan buat bereaksi sama ZNO kan 8,16 ml. Nah, kalau 1 ml itu setara sama ini ZNO, kalau 8,16 ml itu bakal setara berapa ZNO. Kan berarti tinggal kayak ngaliin aja ini kali ini kan. Jadi 8,16 dikali 41,25 15 sama dengan 336,61224 mg. Nah, yang ditanyain tadi kan presentase ZNO. Berarti kita bandingin aja. Berat yang sebenarnya tuh 336,61. 2 dibagi berat yang ditambahkan 750 dikali 100%. Berarti presentasi ZNO ini ya cuma 44,88%. Gitu. Ya, selesai. Yang mana? Ini. Enggak dong. Kalau semisal di sini yang diambil 412515 nanti volume NaOH yang buat titrasi cuma 1 mili. Padahal volume NaOH yang buat titrasi itu 8,16. Berarti kan ZNO-nya di sini bakal lebih besar dari ini. Yoi. Ada lagi nggak yang mau tanya? Sebelum next ini agak rumit yang ini. Tanya dong Kak. Nulis aku kan tidur waktu ini deh. Lalu sama-sama. Saya coba banyak. Oh sama. Terus nanya. Apa? Gak bisa nanya. Gak bisa nanya soalnya belum nyambung. Kalian nggak belum nyambungnya gimana? Cari kesetaraannya atau cari apanya gitu? Intinya tuh kita cari kesetaraan biar kita tuh bisa kayak ajain semua pertanyaannya gitu. Kesetaraan gitu. Kesetaraan. Apa? Tadi gimana? Kenapa yang dipakai volumenya itu yang 8,16? Jadi ulangi. Yang ini 8,16 ml. Nah, ini. Lah sama aja nggak bisa. Gini aja. Oh, pakai itu terlalu berat laptop yang apa aja ini. Yang ini ya. Ya, nomor iya benar ini. Ya, 3. Jadi misalkan kita kan dari kesetaraannya tuh tahu kalau misal kita nambahin di sini titrasinya 1 mili itu tuh ZNO yang di sini tuh cuma 41,25 itu 41,251 gimana 41,25 miligram ZNO. Kan di sini tuh 1 mililiter dari titrat itu tuh bakal bereaksi sama 41,25 miligram ZNO. Padahal di sini yang bereaksi sama ZNO itu sebesar 18,16 mililiter. Berarti kita bisa tahu ZNO di sini itu berapa. Kalau satu mililiteran itu bakal bereaksi sama 41,25 miligram ZNO. Sedangkan
1 mili berapa, kan ini suatu senyawa kan, senyawa X-nya itu si titrannya. Yang sekarang sama miligramnya ini nanti bakal kejadian sampelnya. Yang mililiter teraran, pokoknya yang awal ke atas, yang miligram ke bawah itu ya Prof. Pokoknya kita cari kesetaraan untuk kesetaraan transfernya. Mau lihat yang hitungan 8,166 yang tadi yang atas yang tahu semuanya. Bukan di soal tidak. Yang Ini soalnya. itu ada soalnya. Udah dong, ada soalnya. Itu kayak tabel praktikum. Ini volume berapa 24,66, volume 14,55. Mau tanya lagi yang persentase ZNO itu kan 4,888 persentase ZNO ya berarti. Enggak, sebenarnya dia kayak nambahin NO. Kayak tuh ZNO murni, tapi ternyata dia enggak nimbang banget. Soalnya dia tuh ternyata senyawa yang dia mendapatkan cuma mengandung 33,6. Jadi kayak dia nambahin sebesar 250. Suatu yang baik-baik itu tuh ZNO. Ternyata dia tuh ZNO-nya tuh cuma si 33,6. Intinya tidak memenuhi etiket jangan sampai 410 gitu kan. Iya. Memang sih sudah cari sebetulnya. Enggak sesuai Farmakope Indonesia, karena Farmakope Indonesia kan 90 sampai 110 kan. Kalau semisal enggak diketahui kriteria, kan kalau di soal nomor 4 apa 5 itu. Nah, kalau di nomor 4 ini kan dia kayak diketahui kalau standar kadarnya itu 98 sampai 102. Kalau semisal enggak diketahui, berarti enggak usah kalian bandingin. Lanjut ya, takut. Aku mau nanya. Apa? Itu yang pertama kan nyari kesetaraan itu kan yang NaOH-nya. Nah, itu kan dia koefisiennya 2, berarti nggak dikali 2. Koefisien siapa? NaOH. Ini. Dan itu udah. Ini. Enggak, yang di atas tuh kan yang dipersamaan kan 2. N kan N itu molaritas kali valensi. Berarti 1,0138 dikali 2. Atau enggak pakai valensi. 2 di sini tuh bukan sebagai valensi. Valensi itu NaOH. NaOH berarti kan dia punya 1 OH. Berarti valensinya 1. Oh iya, oke. Ini tuh buat perbandingan mol aja. Berarti kalau molnya si NaOH A, berarti nanti molnya H2SO4 tuh A/2 gitu. Oh, berarti itu makanya dibagi yang pas NH2SO4 dibagi 2. Iya, betul, dibagi 2. Oke. Betul. Lanjut ya, takut maghrib. Ya. Bukan takut maghrib, tapi takut segera maghrib. Tung, sahur. Nih, nomor 4. Soalnya setipe ini. Mungkin datanya aku buat ulang, soalnya aku nggak ingat. Bodoh amat. Bikin. Bisa aja, ini tuh kalau kamu paham konsepnya tuh paham. Nanti kita masuk konsep. Ayo bikin Ear to ear.
Tuir. Nanti aku siap mendengarkan Hasna. Aku yang kayak besok aku berangkat suaraku hilang. Kenapa? Habis lipol. Ujiannya nggak lisan kok, alhamdulillah, nggak apa-apa Has. Maksud. Pitanya keriting dikit. Oke, lanjut ya. Akan dilakukan titrasi untuk mengukur asam glutamat. Jadi ini tuh struktur senyawa asam glutamat dengan bobot molekul 147,13 dalam sediaan kapsul asam glutamat 500 mg. Isi kapsul dilarutkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Dengan Aquades diambil 50 ml larutan tersebut, kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan ditambahkan indikator pp. Selanjutnya sebanyak 2,3 tetes. Larutan tersebut kemudian dititrasi dengan standar NaOH 0,05 normal hingga terjadi perubahan warna. Jika setelah dilakukan pembakuan didapatkan normalitas NaOH sebesar 0,0497 normal dan volume rata-rata titran yang dibutuhkan untuk titrasi asam glutamat sebesar 6,8 ml. Apakah kadar tablet tersebut lolos standar, di mana standarnya adalah 98 sampai 102%. Oke, kita masuk ke jawaban kita. Jadi, kita pahami dulu si konsepnya. Nah, konsepnya tadi kan ada asam glutamat yang bentuknya kapsul, di mana dia tuh terdapat 500 mg. Nah, terus dia tuh si 500 mg itu bakal ditambahin Aquades hingga 200 ml. Berarti kan dilarutin kan, ini pelarutan. Kemudian diambil 50 ml, ditambahkan Aquades 200 ml biar dia kayak pas 250. Makanya kalau ini itu udah termasuk pengenceran, tapi kalau yang atas ini masih kelarutan, tapi kalau yang ini udah pengenceran. Nah, gitu. Jadi pengencerannya nanti 250/50. Kan volume akhirnya kan 250 kan. Volume akhir dari ini Erlenmeyer kita kan diambil 50 ditambahkan 200. Berarti volume totalnya 250 per volume awalnya 50. Berarti pengencerannya 5 kali. Kemudian kita juga tahu kalau di sini tuh ada titran berupa NaOH yang punya normalitas klaimnya tuh 0,05 normal. Tapi ternyata setelah distandarisasi dengan larutan baku primer, itu tuh normalitasnya tuh 0,0497 normal. Nah, dari data ini mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah yang 0,497 normal. Jadi kayak 0,05 ini tuh kita abaikan. Karena apa? Karena ternyata dia udah menurun si konsentrasi NaOH. Makanya nanti kita datanya pakainya yang normalitasnya yang pakai yang 0,0497 normal. Yang 0,05 ini udah kita abaikan aja. Kemudian ternyata volume titran yang kita pakai untuk menitrasi asam glutamat 500 mg itu tuh 6,8 ml. Nah, dari situ kalau udah dapat kita harusnya menentukan persamaan reaksi. Tapi kan kalau kayak gini kita mau nentuin persamaan reaksinya susah kan? Nah, makanya kayak dikasih tips sama kakaknya cara menentukannya. Jadi kalau di sini kan dia ada gugus asam karboksilat. Di sini juga ada gugus asam karboksilat. Nah, berarti kan ada 2 gugus asam kan di sini. Padahal dia direaksiin sama NaOH, di mana cuma ada 1 gugus basa. Berarti untuk bereaksi dengan 1 glutamat, 1 molekul glutamat, itu tuh perlu 2 molekul NaOH. Gitu kan. Berarti makanya kita dapat persamaan kalau 2 NaOH itu sama dengan 1 asam glutamat. Kalau dibuat persamaan reaksi, nanti bakal asam glutamat tambah 2 NaOH, nanti hasilnya apa gitu. Jadi, koefisien di NaOH 2, di asam glutamat 1. Kemudian setelah kita tahu persamaannya atau kita tahu kayak dasar teori persamaan dari NaOH sama asam glutamat, kita bisa cari tahu sih kesetaraannya. Nah, kita kan di sini kalau kesetaraan tuh berapa mililiter titran setara dengan berapa miligram sampel. Nah, berarti kan di sini titrannya NaOH. Berarti kita cari tahu dulu sih molnya NaOH. Molnya NaOH berapa? Dengan cara ini kan kita udah tahu normalitas. Berarti kalau normalitasnya udah tahu, kita bisa tahu molaritas. Kan dia valensinya 1 kan NaOH, makanya normalitas sampai dengan molaritas.
Kalau udah tahu molaritasnya, kita bisa tahu molnya dengan cara mengalihkan dengan volume. Volume apa? Volume kesetaraan. Volume kesetaraannya berapa? 1 mili. Berarti kita bisa tahu kalau si molnya NaOH itu 0,0497 milimol. Kemudian kalau kita udah tahu molnya si NaOH, kita bisa cari tahu molnya si asam glutamat dengan cara membagi dua. Kenapa? Karena satu asam glutamat bakal bereaksi sama 2 NaOH. Iya. Iya kan? Berarti kalau kita udah cari, kalau kita tahu molnya, ini apa sih, NaOH 2, molnya NaOH 0,0497. Berarti kan ini 0,02497. Berarti kalau satu tuh berapa? Berarti kan tinggal dibagi dua kan? Nangkep nggak? Kayak biasa, kayak cari ini biasa. Cari kayak mol ini diketahui, terus berarti ini molnya berapa gitu doang. Berarti kan kita bisa tahu kalau si molnya asam glutamat itu 0,02485 milimol. Berarti kalau kita udah tahu molnya asam glutamat, kita bisa tahu si masanya, massa asam glutamat dengan cara mengalihkan dengan BM. Kan di sini udah diketahui BM-nya. Berarti nanti jangan lupa ini diubah ke mol dulu, terus nanti dicoret-coret, baru diubah ke mg. Jadinya didapatkan mol kesetaraan dengan NaOH itu 3,656 mg. Kalau udah tahu itu, kita bisa cari, udah didapatkan kesetaraannya, tiap 1 mili NaOH 0,497 normal setara dengan 3,656 mg asam glutamat. Nah, kalau di sini, kan NaOH yang digunakan buat bereaksi sama si asam glutamat itu 6,8 mili. Berarti berapa si asam glutamat yang bakal berikatan sama 6,8 ml ini NaOH? Berarti kan di sini 1 mili itu bakal berikatan sama 365 asam glutamat. Tapi kalau 6,8 mili NaOH berikatan sama asam glutamatnya sebesar berapa? Berarti kan tinggal dikaliin aja kan. 6,8 dikaliin 3,656. Nah, nanti bakal diketahui berapa ya ini. Ya, pakai pensil ya. Jadi, oh iya, jangan lupa, ini kan dia pengenceran kan. Oh, gini aja. Jadi, gini. Kan ini kan dia 24,86 mg. Ini tuh dia hasilnya 24,86 mg. Nah, tapi tadi kan dilakukan pengenceran kan. Nah, ini tuh aku lupa gimana logikaku. Bentar. Oh, itu gini. Kan berarti dia kan 24,862 mg. Jadi di 250 Erlenmeyer ini ada 24,862 mg si asam glutamat, iya kan? Padahal si asam glutamat di sini tuh cuma diambil 50-nya tadi. Berarti tinggal dikaliin aja. Ini loh, asumsi tanpa pengenceran tuh berarti dengan mengalihkan 24,862 dikali 5. Paham nggak maksudku? Kayak, kan ini tadi kan ada asam glutamat 500, diencerin sama 250 ml Aquades. Berarti kan di sini ada 250 ml Aquades ditambah si 500 asam glutamat kan. Nah, ini nanti dibagi 5. Dibagi 5, dibagi 5, dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu bagian dari ini kita masukin lagi di sini. Kita masukin ke Erlenmeyer. Kan dimasukin 50 kan, 50 mili yang ini dimasukin ke sini. Nah, nanti bakal ditambahin sama Aquades 200 mili. Nah, berarti ini loh, berat asam glutamat yang kita tahu ini tuh ini di sini. Yang aku ini highlight ini, yang aku blok di bawah. Jadi gimana ya jelasinnya? Tolong Allah. 0,82 dibagi 1/5. Iya.
Nah, kayak gini aja. Jadi 500 mg kan ini. Berarti 500 mg tuh udah di kayak kalau semisal dia udah larut secara sempurna, berarti kan dia kayak stabil. Berarti di sini ada 100 mg. Di satu bagian yang kita ambil tuh ada 100 mg asam glutamat. Iya nggak? Kalau setara sih gitu. Ya, berarti kan di yang pengenceran 5 kali ini ada 100 glutamat. Nah, berarti nanti tinggal 24,862 per 100 mg dikali 100%. Coba hasilnya sama nggak? Ya 100-nya dicoret. Oh iya. Sama kan hasilnya, berarti bener guys. Jadi sebenarnya lebih masuk logika kalau semisal gini. Kan dia ada 500 mg dilarutin ke 250 ml air. Berarti kan nanti ada air ada sebuah larutan yang volumenya 250 ml. Nah, berarti kalau diambil 50 ml, itu tuh di dalam 50 ml larutan ini tuh ada berapa si asam glutamat? Berarti ada 100 mg si asam glutamat. Paham kan? Paham nggak? Paham nggak? Aku masih belum connect. Kan semisal ada ini bahannya asam glutamat. Asam glutamat itu 500 mg dilarutin sama 250 air. Berarti kan nanti kita dapat suatu larutan yang dia tuh volumenya 250. Di mana di 250 itu ada 500 asam glutamat. Iya kan? Iya. Nah, dari 250 mili ini kita ambil 50. Nah, di 50 itu berarti ada berapa asam glutamat? Berarti kan tinggal 250 tuh ada 500. Kalau 50 ada berapa? Kan berarti tinggal 250 bagi 50. Terus nanti 500 bagi 5 gitu. Berarti asumsinya dalam 50 ml itu tuh ada 100 mg asam glutamat. Nah, ternyata kalau setelah kita titrasi di dalam 50 ml ini, larutan ini ternyata cuma ada 24,86 asam glutamat. Berarti kan kita bisa cari tahu si konsentrasinya asam glutamat kan? Kan ternyata berat asam glutamat yang ada di 50 ml itu cuma 24,86. Padahal di teori dia atau di klaimnya dia tuh 100 mg. Berarti nanti tinggal 24,86 per 100 dikali 100%. Nanti hasilnya bakal sama 24,86% gitu. Oh. Oke. Udah ada. Belum. Oh, terakhir masih bisa terakhir. Terakhir ya, guys. Oke. Sama kayak tadi aku cuma inget konsep soalnya waktu itu tertulis dan nggak keburu nyalin ya. Timbang seksama lebih kurang 75 mg zat, larutkan dalam 5 ml asam format, tambahkan 25 anhidrida asetat dan campur. Titrasi dengan asam perkolat 0,1 N dan tentukan titik akhir menggunakan potensiometer. Jika didapatkan volume titrasi blanko 0,8 ml dan volume titrasi sampel 1, 2, 3, 47, 47, 46, tentukan kadar dopamin hidroklorid dalam sampel. Nah, kalau dari itu kita pahami dulu konsepnya. Jadi konsepnya itu ada si sampelnya dopamin HCl, di mana dia dilarutin sama asam format sama anhidrida asam. Berarti ini titrasi bebas air. Kemudian si titrannya adalah si asam perkolat. Nah, ini salah. Asam perkolat itu ternyata HClO4, nggak ada duanya. Nggak ada angka duanya. Jadi cuma HClO4. Nah, terus kita kan tahu kan, kayak kita cari tahu dulu sih perbandingan mol. Jadi kalau satu dopamin itu bakal bereaksi sama HCl itu berapa? Apakah satu dopamin 2 HClO4 atau 2 HClO4 satu dopamin? Ternyata nggak tahu ya guys, kalau sesuai prinsip tadi kan si ini kan ada 2 gugus asam kan, si dopaminnya. Terus dia padahal HClO4 itu cuma ada H1, H+.
Berarti kan kalau secara logika tuh satu dopamin tuh bakal berikatan sama 2 HCl4. Iya kan? Soalnya ini punya 2, ini cuma punya 1. Tapi ternyata kesetaraannya tuh satu dopamin tuh sama dengan satu asam perkolat. Kita pegang ini aja dulu, karena alasannya kita cari tahu nanti atau enggak kita tanya ke Kak Afif. Atau tanya Rio. Sorry. Oke, Kak. Kemudian kita cari kesetaraannya. Dan kita kan udah tahu kan kayak titrannya HCl4. Berarti kita cari tahu dulu molnya si HClO4. Santai. Nanti kita tahu molaritas, terus nanti kita bisa cari mol. Terus dari mol ini kita bandingin, ternyata kalau satu dopamin kan sama dengan asam perkolat. Berarti nanti kita tahu molnya dopamin, kita tahu molnya si asam perkolat. Berarti kan kalau molnya si asam perkolat 0,1, molnya dopamin 0,1. Nah, kalau udah tahu molnya dopamin, kita bisa tahu si masa kesetaraannya. Masa kesetaraannya dengan mengalihkan dengan BM. Berarti masa kesetaraannya 189,64. Nah, kita udah tahu masa kesetaraannya ini. Terus kita kan udah tahu kan tadi volume sampelnya tuh ini dapat ada 3. Ada 3 kan. Nah, 3 ini kita rata-rata. Jadi nanti rata-ratanya dapat 4,67 ml. Nah, kita kan udah tahu kan 46,7 tuh si volume sampelnya. Ternyata volume sampelnya tuh 0,8. Berarti tinggal dikurang aja volume sampel dikurangi volume belangko. Dapatnya 3,87. Nah, nanti kita bakal masukin kesetaraan. Jadi nanti kan kalau 1 ml HCl4 tuh bakal berikatan sama 189,64 mg si dopamin HCl. Kalau ada 3,87 ml HClO4 itu tuh bakal berikatan sama berapa dopamin sih? Berarti kan tinggal ini dikali ini kan. Dia bakal menghasilkan 733,9068 mg. Berarti nanti kita tinggal masukin ke persentase. Jadi hasil yang ini klaimnya tadi kan di sini cuma ditambahin dopamin 75 kan. Padahal ternyata dopaminnya tuh adanya 733. Berarti dia tuh ini aku salah naruh koma. Benar. Salah naruh koma nggak sih aku? 733,9068. Oh ya udah, berarti 97,85. Berarti dia tuh gede banget. Bentar. Iya, makanya itu padahal dia cuma nambahin 75 kan. Kok dia hasilnya 750 apa aku salah koma, harusnya 73,3. Oh iya, ini tuh ini enggak sih? Itu dimasak. Ini yang ditambahin miligram apa gram? 75 gram apa miligram? Miligram bener kok, miligram. Itu tuh di kayaknya perhitunganmu itu yang masa itu belum dikali 0,1. Ini kan kali 0,1 masih 189,64. Oh iya, di sini ya. Di sini tuh harusnya komanya di sini. Komanya kok gede banget, berarti ini komanya di sini. Berarti ini jadi 73. 73, terus di sini 73. Terus nanti hasilnya ini. Udah selesai. Selamat berbuka. Pertanyaannya nanti ya. Apa mau sekarang? Buka dulu. Dulu dah. Malam aja Prof, malam sesi tanya jawab sama soal dari profesor. Ya. Males. Izin jam 8 sudah rapi muridnya. Nyari soal. Ya, oke. Yeay. Buka puasa. Ya, selamat berbuka puasa. Allahumma lakasumtu. Selamat berbuka puasa, teman-teman. Yuk, keluar yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau recordannya? Prof. Oke.